Indonesia Raya merdeka. Serikat Buruh seluruh Indonesia, rumah kita bersama, menjalin kebersamaan, bersatu bermaju diri demi kemakmuran buruh Indonesia. Federasi Serikat Buruh seluruh Indonesia menjawab dan bekerja keras. KSBSI tentang kita untuk mandiri. KSBSI, buruh sejahtera itu cita-cita. Indonesia, Federasi Serikat Buruh seluruh Indonesia menjunjung tinggi nilai Pancasila, berlandaskan keadilan, akad dan martabat, bertanggung jawab dan bekerja keras. KSBSI, tempat kita untuk mandiri. KSBSI, buruh sejahtera itu cita-cita. Untuk membela kepentingan para buruh Indonesia, menyongsong masa depan, membangun bangsa ini menuju hidup buruh sejahtera. Untuk membela kepentingan para buruh Indonesia, menyongsong masa depan, membangun bangsa ini menuju hidup buruh sejahtera. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan duduk kembali. Untuk Fajar sudah sering mediasi, kemudian bipartit. Nah ini nanti jelas di sini sejelas-jelasnya kita tahu bagaimana sih alurnya, apakah yang selama ini kita lakukan itu sudah tepat atau belum, atau masih ada yang kurang atau belum. Nah hari ini kita punya kesempatan untuk mengevaluasi, terus melihat ke depan seperti apa yang mau kita lakukan ke depan. Apakah misalnya, nah kemudian dari kita, saya sama kawan-kawan kan sudah berpengalaman juga bagaimana beracara di PHI, bagaimana kita pegal, bagaimana kita disakiti, bagaimana kita juga bahagia. Pernah kita bahagia, tapi sebaliknya kita pernah. Nah ini apakah itu menjadi pilihan? Nah nanti kita kawan-kawan semua bisa evaluasi di situ, melihat di situ seperti apa. Nah kemudian kalau pada hari ini kita melakukan ini, saya pikir kalau di ISS kita sudah sering ya melakukan namanya pelatihan ya, walaupun informal dan formal juga sudah pernah. Nah tapi ini adalah langkah awal untuk kita supaya ke depan kita benar-benar kita membuat yang namanya terjadwal gitu loh, terjadwal supaya yang sudah pernah misalnya kemudian nanti tahun depan hak kita diganggu. Saya pikir kemarin kita turun bersama ya. Nah artinya kan kita harus mengevaluasi, melihat apakah yang selama ini kita lakukan di sana sudah tepat. Nah ini yang harus kita lihat ke depan supaya kita tidak lagi salah langkah. Tapi yang saya mau pastikan hari ini adalah walaupun kita diibaratkan kita bisa ngopi bareng bersama manajemen ISS dan yang lain-lain. Teman-teman sekalian yang saya hormati ya, yang pertama pengurus komisariat ya, PK. Tadi saya dengar ada dari wilayah ya, pengurus wilayah. Kemudian teman-teman ada DPC? Enggak ada ya? Belum. Masih Pak. Masih ada satu. Oke. DPC. Kemudian teman-teman apa? DPP FSB Kuba ya, ada Bang Carlos, ada Bang Dwi, ada Mas Bambang. Nah, sebetulnya saya agak gemetar di hadapan teman-teman. Kalau Mas Bambang tadi memuji-muji saya, pakar, Bang Carlos juga seperti itu, enggak lah. Semuanya pasti kita belajar. Lah,
ada yang pakar, semua pasti belajar. Saya juga belajar dari teman-teman sekalian berdasarkan pengalaman di lapangan. Teman-teman mungkin bisa belajar dari saya, pengalaman saya di pengadilan, kan seperti itu. Jadi artinya saling belajar, saling mengisi. Jadi Mas Bambang, ini surat peringatan buat Bapak. Saya bukan pakar, saya hanya fasilitator. Siap. Yes? Siap. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi tadi Bu Rosmina, kami kebetulan tadi dari rumahnya yang pimpinan Ibu Eli dan Bang Denny, ya? Jadi itu perkenalan kita, saya kira. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya dengar tadi dari Mas Bambang, Bang Carlos, mari kita evaluasi perjalanan penanganan kasus yang kita lakukan selama ini. Betul. Seperti apa sih? Apa yang mediasi, konsiliasi, arbitrase? Artinya perselisihan itu diselesaikan melalui adil dan murah. Itu kalau visinya cepat, adil dan murah. Tetapi mari kita lihat teman-teman sekalian, kita kok nggak ada cewek ya? Tuh ngomong, aduh, Ada. di mana lo? Ini. Oh ya, dan jangan kok hanya satu? Biasanya kan banyak kalau di Kuba. Siap, salah. Salah. Ini lagi didikan, kalau didikan militer seperti Mas Bambang ini. Nah itu teman-temannya, jadi bagaimana tadi ya? Catam. Oh Petra, Catam, Cetam, cepat, tepat, adil, dan murah. Itu sebetulnya kalau visi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Tetapi dalam praktek yang kita hadapi menangis. Baik pengurus, apalagi yang berperkara langsung. Kenapa? Tidak sesuai apa yang tertulis dengan prakteknya. Teman-teman sekalian, banyak kasus, mulai dari PHI, mulai pendaftaran gugatan sampai eksekusi bisa 3 tahun. Banyak. Saya bersama Ibu Eli, Presiden bersama Bang Denny sudah menyampaikan aspirasi ke DPR supaya itu dirubah undang-undang itu. Jangan yang seperti sekarang ini, harus jelas waktu tahapan. Oh. Nah, kalau kita dari SP, Serikat Pekerja, kita bawa pada saat sidang pertama itu adalah asli surat kuasa. Jika 2 kali panggilan, 2 kali sidang itu pihak tergugat tidak hadir, dikhawatirkan akan timbul kerugian atau gugatan lagi dari pihak tergugat kalau terjadi putusan perstek. Nah, bagaimana jika pada sidang ketiga tergugat tidak hadir lagi dan harus putusan perstek itu harus dikeluarkan? Apakah harus disesuaikan dengan domisili tempat kawan-kawan bekerja atau domisili kuasa hukum? Itu yang saya pertanyakan. Contoh di ISC kan PK Tangerang. Apakah gimana tadi malam tidurnya sudah pasti tidak nyaman, kan gitu kan? Ya. Nggak ada yang jam 12 bersih keluar, ngopi, kehujanan. Kawan-kawan, coba bikin bangsa. Saya dari matanya nggak kelihatan.
kawah-kawah 18 atasnya 18 kan cukup khas. Karena sebelumnya saya baca di undangan grup, di situ hanya dikatakan ada pelatihan. Saya tidak lihat ada pelatihan paralegal. Coba cek ada benar nggak ya? Di undangan itu hanya ditaruh pelatihan gitu ya. Nggak ada dikatakan pelatihan paralegal, kan begitu kan? Jadi saya pikir juga kalau jadi kesempatan yang baik ini saya mau katakan bahwa saya coba memperkenalkan diri saya sepintas saja bahwa saya di SBC itu mulai dari tahun 1995 bulan September. 9 itu bulan berapa sih? September. September kan? Sama kan? Berarti Bang Ruslan mengikuti dengan benar di kalimat saya, titik komanya itu mengikuti dengan benar. Sampai sekarang posisi saya di KSBC itu saya berharap nanti kawan-kawan bisa seperti posisi saya, nggak usah seperti saya, tapi harus lebih seperti saya. Saya mulai dari anggota, pengurus komisariat, pengurus DPC, koordinator wilayah, sampai kepada di tingkat eksekutif itu saya pernah menjadi ketua auditor pemeriksa keuangan KSBC. Kembali lagi sekarang di koordinator wilayah Jawa Barat. Dari tahun 95 sampai sekarang saya sudah bergelut di Serikat Buruh di Perburukan. Kira-kira itu aja regulantnya kawan-kawannya. Jadi kalau ditanya apakah saya layak pantas untuk menyampaikan negosiasi dan negosiator, nanti kita lihat hasilnya. Kalau misalnya kawan-kawan melihat hasil yang saya sampaikan nggak layak, katakan saja tidak layak. Tapi saya pengen tahu siapa dia dan nomor handphonenya berapa. Karena nanti akan saya tanyakan. Coba kalau kamu yang ngasih materi itu. Iya, tapi kurang tepat Pak. Hai, teteh bendahara. Bendahara kan masih kan? Masih bendahara kan Pak Sekjen? Masih. Hah? Bendahara waktu kita putuskan di Kongres di Bandung. Yang mana? Oh, oke. Apa? Isinya itu teh. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013. Tolong HP-nya jangan diaktifkan. Tolong HP-nya jangan diaktifkan. Hah? Karena begini, secara tersirat pada saat kita semuanya mengaju kepada HP, itu adalah ciri-ciri orang musyrik. Dia minta petunjuk itu kepada HP. Ciri-ciri orang musyrik itu ya. Walaupun saya sering juga sih. Sudah ketemu? Belum. Gampang. Tiap tahun kita melaksanakan itu. Hari buruh. Iyalah. Kalau ada yang mau kita diskusikan tentang negosiasi, silakan. Atau ada nggak yang bisa memberikan sampel lain dari pengertian negosiasi? Silakan, kawan-kawan. Yang tadi ya, usut dalam amat. Tidak, tapi nggak apa-apa, tidak ada masalah soal itu. Yang kedua, pemberi materi yang kedua adalah Bang Bahar. Memang beliau saya request, Bang Wito, hari kita hadirkan Bang Bahar. Kenapa sih saya harus hadirkan beliau? Selama beliau, setiap kita melakukan acara di SS, beliau selalu hadir. Dan selalu kan memberikan yang sesuatu hal teori-teori yang benar-benar membuat kita tuh semangat membangun diri kita. Nah, terbukti hari ini pun juga beliau melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Iya. Kenapa?
pada saat kita terbentuk serikat BSS, saya, Fajar, dan tim yang lainnya melakukan negosiasi. Dan itu sama sekali tidak ada pengalaman kita. Tidak ada sama sekali pengalaman. Dengan hari ini kita melakukan training, kita melek, saya melek. Saya pandangin sama beliau, ini lu caranya negosiator paling unik, kalau bahasa sih gitu. Ya, nggak perlu harus keras, begini, ya. Beliau jadi gak enakan saya kan. Nah, tetapi teori itu benar. Ternyata apa yang saya alami dengan Fajar, dengan negosiator, dengan perusahaan kita, itu kita dapatkan. Dan ini teorinya adalah triknya. Itu harus kita lakukan. Teman-teman yang sudah mendapatkan ini bisa diimplementasikan dengan atasan teman-teman. Dengan cara ini dia teorinya. Step by stepnya adalah ini. Secara praktek pada saat itu kita tidak tahu. Tujuannya sama. Cuman stepnya yang kita belum tahu. Ternyata stepnya adalah ini, teori ini. Disitulah caranya nanti kita tipikal teman kita begini, tipikal teman kita begini, kita akan ribut di situ. Itu benar Pak. Itu terjadi. Pada saat kita workshop pun kita lakukan itu di BSS. Sifat teman kita ada yang egois, ada yang ingin tampil sendiri, ada itu. Ntar Anda juga akan mengalami itu. Nanti kalau memang diadakan kembali. Berarti Ya. punya utang Pak untuk DPP. Terkait waktu itu, ya, waktu ini 2 hari cukup nggak kurang, betul memang kurang. Saya disempret kemarin dengan Bang Asep, Bang ini, ya. Saya ada berpikiran kita adakan acara, ya bukan berpikiran paralegal ini. Kita akan rakermasnya pemilihan ketua baru nanti dalam kepemimpinan saya, itu rencana saya akan adakan di Bali. Kalau nanti di Bali plus pemilihan ketua plus kita training, ya semua pasti kita akan dapatkan. Bisa saja mungkin 3 hari, 4 hari di Bali, kenapa enggak? Kalau target yang dikatakan tadi Bang Bambang 20.000, nggak perlu sampai 20.000, itu berjalan saja. Kalau mungkin udah $25.000, kenapa enggak? Udah waktunya harus kita adakan di Bali, kenapa enggak? Saya yakin itu bisa kita lakukan. Tepuk tangan.